Selamat datang di ITMJS Official. Ketemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai Flutter, dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat tab bar bagian yang kedua ya, atau tab bar yang kedua di Flutter. Pertama-tama pastikan emulator beserta Visual Studio Code-nya sudah berjalan. Kemudian emulatornya juga sudah terdeteksi di Visual Studio Code, dan pastikan project yang kita gunakan masih project yang sebelumnya ya, yaitu aplikasi pertama saya. Atau teman-teman juga boleh menggunakan project yang baru. Tapi di sini saya masih menggunakan project yang lama. Di sini sudah ada ya sebuah tab bar ya, ini merupakan bahan video dari tutorial sebelumnya ya. Kesempatan kali ini saya akan membuat tab bar lagi, tapi untuk tab bar yang kedua ya. Dimana kalau tab bar yang pertama di sini kita retur default tab bar controller baru scapul. Nah, di sini nanti untuk tab bar yang kedua ini kita tidak pakai default tab bar controller ya, tapi kita langsung menggunakan tab barnya ya, yang di sini ya, bottom tab bar. Tapi nanti ada perbedaan sedikit. Mungkin kita langsung saja kita buat dulu sebuah file baru ya, kita dengan nama tabbar 2 ya, dot. Seperti biasa kita import materialnya, kita pakai stateful widget, kita buat tabbar 2 page. Oke, seperti ini kita simpan. Ini kita minimize saja, ini kita ganti scaffold ya, kita buat app bar, butuh app bar, kita kasih titelnya kita kasih widget text ya, kita buat tab bar 2, kita simpan, kita format dokumen, lalu ini kita copy, kita buat di mainnya, biar nanti ketika dijalankan projectnya akan menjalankan file yang baru kita buat tadi. Ini error, kita import ya, ini ya, tabbar 2. Oke, sudah, kita simpan. Sekarang coba kita jalankan dulu dengan run, kemudian run without debugging atau Ctrl plus F5. Kita tunggu ya teman-teman sampai aplikasinya berjalan di emulator. Jadi nanti di sini ada sedikit perbedaan teman-teman untuk tab bar yang kedua ini, dimana kalau tab bar yang pertama di tutorial sebelumnya kita pakai default ya, ini default mana tab bar ini ya, default tab controller, tapi nanti kita nggak pakai ini lagi. Jadi scapulnya tidak dibungkus dengan default tab controller. Jadi kita tunggu dulu teman-teman. Cepat lambatnya ini teman-teman aplikasinya dijalankan tergantung dari kecepatan komputer atau laptopnya ya teman-teman. Mungkin kita bersabar sebentar.
Oke, ini sudah dibundle ke APK, tinggal ini ya diinstal ya ke emulatornya lalu dijalankan. Ini sudah mulai berjalan teman-teman. Kita lihat nanti akan muncul tab barnya ini, app barnya ini. Nah ini ya tab bar 2. Oke, sudah berjalan ya teman-teman. Nah sekarang gimana cara membuat tab bar yang kedua? Cara buatnya teman-teman, di tadi ya teman-teman. Oke, di sini tak teman-teman, kita buat dulu sebuah variabel tab controller itu dengan nama controller. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita buat init state seperti ini. Oke, init state-nya teman-teman kita buat controller. Nah, ini ya teman-teman, variabel ini sama dengan tab controller. Kemudian ini ya teman-teman, PS INC nya itu sama dengan this. Kemudian kita kasih length ya teman-teman, lengthnya sama dengan 4, lalu titik koma seperti ini teman-teman. Ini masih error ya teman-teman, karena katanya ini butuh parameter ini ticker provider, butuh ticker provider. Jadi teman-teman di sini, nah ini teman-teman, ini kita kasih width, kita kasih single ticker provider state min. Nah ini teman-teman, nah ini delangnya teman-teman. Nah ini dia teman. Jadi kalau dia tidak pakai yang ini ya, kita lihat dulu tab bar yang pertama. Ini kan pakai default tab bar, jadi dia tidak perlu dirubah ke with single ticker provider dan tidak perlu dibuatkan variabel tab bar controllernya. Dia langsung aja teman-teman seperti ini. Jadi scapule-nya yang dibungkus dengan default tab controller. Kita mau seperti ini teman-teman, kita buat ya, kita jadikan dia single ticker provider statement ya. Baru ini lengthnya ini 4, berarti ada 4 tabnya gitu teman-teman. Baru kalau sudah dibuat seperti ini teman-teman, kemudian pipe state, kemudian di sini ada lagi yang namanya dispose. Nah ini teman-teman, dispose. Jadi setelah digunakan dia nanti akan diapain gitu untuk si controllernya. Berarti di sini kita buat controllernya sama dengan dispose. Oke, gini. Oke, sudah teman-teman. Ini aja yang dibuat teman-teman. Sama ini. Kalau sudah, baru kemari teman-teman. Buatnya di sini teman-teman, tetap di sini ya. Buatnya tetap di app bar, dia pakai bottom, kemudian pakai tab bar ya. Oke, tab bar. Tab bar itu butuh tabsnya ini sama, dia adalah sebuah list ya. Kalau sebuah list berarti ini kita buat seperti ini teman-teman. Ini kita enter seperti ini aja. Oke. Nah, di sini teman-teman seperti biasa kita pakai tabnya kasih sebuah icon, iconnya butuh icon, kemudian icon contohnya kita kasih home ya, kita kasih home aja.
Oke, seperti ini teman-teman. Ini satu tab. Jadi kalau mau kan kita buatnya 4 ini lengthnya, kita copy aja, kita kasih koma, kita perbanyak sebanyak 4. Oke, kita simpan teman-teman. Ini masih error, biarkan dulu teman-teman. Langkah selanjutnya teman-teman, kenapa ini error? Karena kan kita beda dengan yang ini ya, yang default ini ya, default tab controller ya teman-teman. Nah ini dia tidak perlu controller. Nah, karena di sini tidak ada controllernya, karena scapulnya yang dibungkus dengan default tab controller. Sedangkan di sini yang kedua ini tidak ada teman-teman, scapulnya tetap tidak ada dibungkus, cuman kita buat controller yang terpisah. Maka di tab bar ini kita kasih sebuah controller itu sama dengan ini controller. Oke, ini teman-teman. Oke, kita simpan. Oke, kita restart dulu teman-teman. Oke, jalannya teman-teman. Dia butuh di restart. Nah, ini dia teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa ini pakai cara yang kedua atau cara yang pertama pada video tutorial yang sebelumnya. Oke, ini kita bahas dulu yang kedua. Oke, kalau udah ini kita ganti dulu. Contohnya kita ganti jadi email, ada nggak ya? Oh ada. Kita ganti jadi message. Oh ada. Kita kasih chat. Oke, kita simpan biar berbeda teman-teman. Oke, ini dia teman-teman. Teman-teman kalau mau kasih keterangan teksnya juga boleh ya di sininya teman-teman. Di sini kita kasih teks, contohnya teksnya butuh apa, kita kasih aja home. Nah seperti ini teman-teman. Ini kita kasih teksnya juga, kita kasih email. Oh yang di atas home-nya hanya besar ya. Di sini juga kita kasih teks. Bentar teman-teman, salah ya. Oke. Icon ini ada error nih, Ctrl J dulu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita kasih widget, kita kasih teks lagi dengan message. Sini juga ya teman-teman, kasih teks namanya chat. Oke, nah ini dia teman-teman. Tapi ininya di bodinya belum ada ya, belum ada isinya. Nah kita buat dulu teman-teman di sini. Di bodinya sama teman-teman, bodinya kita tetap pakai tab bar view. Nah ini teman-teman, dia butuh children ya teman-teman. Childrennya ini kita hapus, kita kasih seperti ini karena dia multi, lebih dari satu. Contoh kita kasih teks saja ya, widget teks dulu. Widget teks untuk sementara kita kasih home, ini koma, kita kopikan sebanyak 4 ya, 4, kita simpan, kita format dokumen dulu. Ini error, biarin dulu teman-teman ya, kita ganti aja dulu ini home, email, kemudian message sama chat, kita simpan. Oke, ini kalau kita restart dia tetap error teman-teman. Kenapa error? Karena di tab controller ini teman-teman, ini kita enter juga. Nah di sini juga butuh controller, itu sama dengan controllernya. Nah ini, oke, gini dia teman-teman. Berhasil ya teman-teman. Nah ini mudah dia. Oke teman-teman,
Bisa pakai ini cara yang pertama, pakai default tab controller, langsung pakai bottom tab bar, kemudian di bodinya pakai tab bar view. Sedangkan yang kedua itu kita tidak pakai default tab bar lagi untuk membuka scaffoldnya, tapi kita buat controllernya. Ini variabel controllernya ketika init state, kemudian dispose. Jadi ketika pertama kali dijalankan ya aplikasinya ini ya, dia akan membaca, dia mempunyai sebuah controller ya. Ini variabel controller, dimana controllernya itu sama dengan tab controller, dimana ada 4 tab. Jadi nanti ketika sudah tidak digunakan lagi, dia akan di dispose, dibuang. Nah itu teman-teman, ini teman-temannya. Dan kemudian ininya dirubah ya teman-teman, jadi wait single ticker provider state min. Baru tinggal kita buat bottom, tab bottom, jangan lupa ini pakai controller. Nah ini teman, sama di tab view nya juga. Jadi deh seperti ini teman-teman. Kita restart. Message chat, akan ke chat, message. Ini teman-teman, tab ya teman-teman. Oke. Nah sekarang teman-teman gimana kalau ketika klik home ini kalau di sini kan langsung teks widget ya, sebuah widget. Kita ingin sebuah halaman baru gitu teman-teman. Halaman baru ketika di tab itu muncul halaman home, tapi halaman baru ya di sininya. Jadi tidak di sini, teman-teman. Jadi kita buat sebuah file baru. Caranya gimana? Jadi ini filenya nanti file terpisah ya teman-teman. Untuk setiap halaman tabnya ini terpisah, bukan dalam satu file seperti ini. Caranya gimana? Nah di sini teman-teman, di lib-nya kita buat dulu sebuah folder teman-teman dengan nama screen. Kemudian kita buat sebuah file dengan nama homepage.dat contohnya. Kita import materialnya, kemudian pakai scaffold widget kita buat homepage. Oke, ini kita buat aja dulu scaffold punya title. Salah ya. Scaffold punya app bar, baru punya title ya. Kita kasih widget text saja, kita kasih homepage. Oke, seperti ini. Kita format dokumen dulu, lalu kita buat bodinya kita kasih widget apa ya, container aja ya, container. Oke, ini container, kita kasih widget container, kemudian stylenya kita kasih kolom aja ya, kolom punya children, biar banyak kita kasih yang pertama widget text. Ini adalah homepage. Ini sini kasih lagi sebuah widget text. Selamat datang. Ini kita buat aja di halaman homepage. Ini error, kita kasih koma. Oke, seperti ini teman-teman. Ini nanti yang akan tampil, kita format dokumen dulu. Oke, homepage ya. Gimana caranya? Ini ketika diklik home ini yang tampil teman-teman. Sedangkan kalau di tab bar ini kan ini hanya sebuah widget. Nah, caranya ini kita ganti aja teman-teman. Kita buat, tadi namanya di sini adalah homepage, berarti kita buat teman-teman
home page. Oke, seperti ini teman-teman. Ops, koma ya. Oke, format dokumen dulu, simpan. Home page. Oh, home page ini ada ini ya teman. Berarti di home page-nya nggak butuh app bar, karena sudah ada ya ini ya, udah. Nah, seperti ini teman-teman. Selamat datang di home page. Jadi kalau kita rubah yang di home page-nya ini, contoh kita bungkus dengan widget center, kita simpan. Ini kan di tengah teman-teman. Kemudian di kolom itu ada main axis ya, main axis alignment kita buat center. Nah, ini teman-teman, jadi di tengah. Nah, ini dia teman-teman, kalau filenya kita buat terpisah. Jadi untuk email, message, dan chat itu sama aja teman-teman. Caranya ini kita close aja di screen tadi. Nah, ini ya, ini kita copy aja, Ctrl C Ctrl V, kita ganti namanya email ya, email page. Baru ini kita ganti jadi email page. Oke, ini akan error. Ini kita copy, kita paste kemari. Ini juga, ini juga, ini juga, yang ada berhubungan dengan homepage-nya. Oke, kalau sudah, ini berarti bukan home, email. Oke, ada error nih, email page lebih ya. Oke, kalau sudah, tinggal masukkan di sini. Berarti yang ini kita ganti jadi email page. Oke, simpan, kita restart dulu. Oke, kita klik email. Nah, selamat datang di email. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia terpisah. Untuk cara yang lain bisa teman-teman, tinggal kita rubah aja. Mana tadi ya? Ini kita kopikan lagi aja teman-teman. Kita copy, ini kita rename, kita ganti jadi message page. Baru ini jadi message page. Oke, kita copy, kita kopikan, ini juga. Oke, sudah. Ini kita ganti message. Kemudian ini kita panggil di sini, di sini. Ini kita ganti jadi message page. Nah, ketika kita pilih seperti itu, ini otomatis di include teman-teman. Nah, ini ada ya. Nah, ini email page, home page, message page. Nah, ini teman-teman. Kemudian yang terakhir kita kopikan lagi, kita ganti namanya jadi chat page. Oke, ini saja. Kita tutup aja, tutup. Sekarang ini chat ya, chat. Kita copy kemari, ganti semuanya yang ada homepage nya. Oke, sudah, simpan. Ini ganti jadi chat. Lalu di tab ininya kita ganti juga teman-teman. Nah, ini yang satu ini kita ganti jadi chat page.
Oke, simpan. Ini otomatis di include chat page. Oke, sudah. Kita cek teman-teman. Nah, mudah ya teman-teman. Nah, ini cara membuat taskbar untuk taskbar yang kedua. Jadi teman-teman bisa pilih mau pada video tutorial sebelumnya atau pada tutorial video yang kedua untuk yang taskbar. Jadi teman-teman tinggal berkreasi di sini mau ditambahin apa gitu teman-teman. Ini kita format dokumen dulu. Oke, kita enter. Oke, mudah ya teman-teman cara membuat taskbarnya. Oke, lebih rapi dia teman-teman. Jadi teman-teman tinggal berkreasi. Jadi ini ya teman-teman untuk membuat taskbar untuk taskbar yang kedua itu kita di ini ya, di extend state-nya ini taskbar page-nya kita buat wait single tinkle taker provider state mixin, baru buat variabel tab controller namanya controller. Waktu init state ya, ini kita isi variabel controllernya sebuah sama dengan tab controller ya, panjangnya 4. Ketika tidak jalankan lagi ini di dispose ya, atau dihapus. Nah ini teman-teman, ini ketika jalankan, ini ketika sudah keluar dari halaman itu akan dihapus. Kemudian tinggal tambah di app barnya, tinggal tambahkan bottom, tab bottom, tapi dia harus pakai controller yang kita buat tadi. Baru tabs, mau ada berapa tabulasinya sesuai dengan ini ya, tabnya ada 4, kita buat 4. Kemudian di bodinya pakai tab bar view, butuh controller juga. Baru childrennya itu ada 4 karena di sini lengthnya 4. Dimana untuk masing-masing tab ini isinya ini sudah kita ini teman-teman, ini adalah sebuah halaman dari file yang berbeda. Nah ini teman-teman, ini contoh chat page. Nah, jadi tinggal kita edit di sini, tidak lagi di sini. Jadi ini filenya sudah terpisah untuk masing-masing tab, untuk masing-masing halamannya. Jadi tinggal berkreasi teman-teman. Mungkin sampai di sini ya teman-teman untuk tutorial kali ini mengenai taskbar yang kedua di Flutter. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami ITMJS Official. Terima kasih.